Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Apakah kita diperbolehkan melakukan transaksi atau terlibat transaksi dengan perusahaan leasing atau perusahaan perkreditan atau tidak boleh? Kalau kita bicara ya hukum tentang jual beli kredit, sebenarnya tidak ada yang masalah di situ. Karena toh Nabi juga membolehkan dan juga praktek-praktek jual beli secara kredit juga dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran itu di dalam Al-Baqarah menegaskan bahwa kalau kita jual beli secara tidak tunai, secara kredit, maka lakukan pencatatan. Artinya gini, kalau sekedar jual beli kredit itu tidak ada yang masalah sebenarnya. Karena memang juga itu sesuatu yang diperbolehkan, kita beli barang dengan cara tidak tunai. Namun yang kita perlu perhatikan adalah skema ataupun bentuk sistem atau proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan leasing atau perkreditan yang ditanyakan tadi. Karena biasanya yang terjadi gitu kan, setiap perusahaan punya sistem, punya skema yang berbeda-beda. Itu yang kita perlu pelajari. Kalau misalkan mereka menjual barang yang mereka belum miliki, artinya ketika datang calon pembeli, mana barangnya, oke, Anda butuh apa, baik, buatkan akad, lalu barang dicari, dan kemudian dijual. Sudah ada akad sebelum mereka memiliki barang, yaitu tidak boleh, itu masalah. Gitu kan? Atau misalkan nanti kalau terjadi kredit, misalnya kita beli barang dengan cara cicil, begitu kita terlambat, kita kena denda. Begitu terlambat, ada tambahan biaya. Begitu terlambat, misalkan kalau harganya 1 tahun kamu bisa lunas, harganya misalnya berapa? 10 juta. Tapi kalau mundur jadi 2 tahun, jadi 15 juta. Kalau 3 tahun jadi 14 juta, yaitu jadi 20 juta misalkan. Yaitu tidak diperbolehkan. Nah, jadi perhatikan sistem-sistemnya, skema-skemanya. Kalau dia mengandung unsur riba, ya dilarang, tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam hal tersebut. Jadi, karena kalau kita bicara tentang kredit, itu berarti kita harus bicara tentang konsekuensi yang terjadi atau hukum-hukum yang melibatkan utang piutang. Di antaranya adalah riba, ya, adanya tambahan dalam utang, dan seterusnya. Atau mungkin nanti kalau si pihak leasing, pihak perkreditan itu tidak memiliki barang, berarti ya kita harus cek juga apakah dia sudah punya barangnya sebelum menjual atau belum. Mungkin itu yang perlu ditambahkan atau yang perlu disampaikan terkait dengan transaksi bersama pihak leasing atau pihak perkreditan. Jadi secara zatnya untuk kredit itu sendiri tidak ada masalah. Tapi konsekuensi ataupun pasal ataupun mungkin poin-poin perjanjian yang membersamai itu yang kita perlu pelajari lebih detail. Demikian, wallahu a'lam.